Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso membenarkan informasi yang menyebut ada 10 warga negara Indonesia disandra di Filipina. Disebutkan pula pelaku penyanderaan sudah mengontak otoritas Filipina dan meminta tebusan 15 miliar rupiah. Menurut Sutioso, penyerangan terhadap 10 WNI yang berakhir dalam aksi penyanderaan itu terjadi sejak Sabtu lalu. 10 WNI tersebut diserang saat sedang berlayar dengan kapal tongkang. Dugaan sementara 10 WNI yang diserang itu disandra di Pulau Sulu atau Pulau Basilian. Sementara kapal tongkang yang digunakan 10 WNI itu ditinggalkan. Kapal tongkang itu telah ditemukan polisi Filipina. Saat ini Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah berkoordinasi dengan pemerintah Filipina untuk mengonfirmasi kebenaran aksi penyanderaan 10 WNI. Maupun non-struktural itu dievaluasi. Kan ini kan masukan yang bagus, kita lebih cepat tahu bahwa orang ini tidak cocok tugas-tugas di intelijen gitu kan. Di jabatan tersebut tugasnya apa, Pak? Ya di Dewan Analisis di situ kan, kumpul dia tidak sendiri. Ya, jadi ini sudah, lalu kita evaluasi, nanti lihat aja keputusannya. Diri kemudian dikejar. Insiden tabrakan terjadi karena KM Koife berusaha untuk kabur. 3 petugas melompat masuk ke dalam KM Koife dan berhasil melumpuhkan 8 anak buah kapal Koife. Setelah itu kapal hiu 11 mencoba menarik kapal Koife, namun saat kapal Koife hendak ditarik, datang kapal milik Coast Guard Tiongkok dan menabrak kapal tangkapan. Kapal hiu 11 memilih untuk memundur karena di saat yang sama kapal Coast Guard Tiongkok kedua datang. 3 petugas yang berjaga di KM Koife kembali ke kapal Hill 11 dan memilih meninggalkan kapal tangkapan yang akhirnya dibawa pihak Coast Guard Tiongkok, sumber Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mendesak agar kapal pemerintah Tiongkok tidak memasuki wilayah perairan Indonesia. Susi juga meminta agar pemerintah Tiongkok tidak menghalangi upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap kapal Tiongkok yang mencederai kedaulatan Indonesia. Hubungan Indonesia dan Tiongkok terusik hanya karena peristiwa yang terjadi 2 pekan lalu. Sesungguhnya hubungan Indonesia dan Tiongkok itu baik-baik saja. Tapi yang terjadi 2 pekan lalu itu tidak hanya sekedar pencurian ikan biasa. Tapi ini justru pemerintah Tiongkok melindungi pencurian ikan tersebut. Dan inilah yang membuat pemerintah Indonesia marah dan geram. Dan untuk itu salah satunya adalah di bawah kewenangannya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan sudah bersama saya saat ini Ibu Susi Pujiastuti. Selamat sore Ibu Susi. Selamat sore. Apa kabar Ibu? Baik, baik. Bicara soal Natuna tadi, Bu, sesungguhnya apa yang terjadi, Bu, di Natuna sehingga Ibu mendapatkan laporan ada pencurian ikan di sana dan kemudian yang Ibu sudah rilis bahwa ini tidak hanya mencuri, tapi mereka justru melindungi ini. Ya, sebetulnya begini, kalau kita kan 1 tahun terakhir memang sedang memerangi illegal fishing, yang mana kita tahu bahwa perikanan Indonesia dengan panjang laut yang begitu besar hanya menjadi nomor 3 di Asia Tenggara, itu kan harus kita betulkan. Nah, kita perangin IUU fishing dan dari semua itu ada banyak penertiban, ya banyak. Nah, saya sih melihat sebetulnya ya hubungan Indonesia-Cina harusnya tetap baik-baik dan masih baik seharusnya. Tidak perlu persoalan fisheries crime atau tindak kejahatan di bidang pencurian ikan itu membuat hubungan kita jelek. Yaitu mestinya Cina juga harus konsisten bahwa saya dulu waktu pertama jadi menteri, seminggu kan saya undang dubes-dubes. Kita semua ngobrol dengan baik bahwa illegal fishing itu kan musuh bersama, bukan cuma Indonesia saja. Semua negara tidak ada yang suka sumber daya kelautannya dicuri. Jadi ya kita udah ada dan juga ketemu beberapa kali karena ada beberapa juga kaitan perusahaan-perusahaan yang melakukan illegal fishing di Indonesia. Jadi saya sudah beberapa kali ketemu dengan dubes Cina. Makanya pada saat kejadian ini seperti ini dan kelihatannya Coast Guard mengganggu penegakan hukum yang akan dilaksanakan oleh orang pengawas dari KKP, nah, tentu saya juga agak tidak ya saya merasa mestinya tidak boleh seperti itu. Harusnya
Cina sebagai sebuah negara yang juga saya yakin sangat gencar dan sangat hebat dalam penegakan hukumnya, seharusnya justru membantu Indonesia untuk menangkap para penjahat perikanan ini, gitu kan. Bukan cuma itu pekerjaan kita, tapi sebagai negara yang punya hubungan baik, kita harus bersama-sama memerangi fisheries crime. Jadi mestinya penangkapan yang kita lakukan kepada kapal Cina ini tidak boleh dihalangi. Dan saya yakin hubungan bilateral antar negara, investasi, bisnis dan segala macam pasti tidak mungkin include illegal fishing atau fisheries crime untuk menjadi salah satu bagian dari kerjasama itu. Jadi kan ya kita melihat kapal ikan Cina ini melakukan penangkapan ikan di ZEE kita. Ya tentu itu ZEE kita kan punya kita. Walaupun mereka bilang itu adalah kegiatan biasa yang dilakukan di wilayah traditional fishing zone. Nah itu bagaimana Bu? Klaim mereka seperti itu? Ya tidak ada traditional fishing zone di dunia. Dan kita tidak pernah ada perjanjian recognize fishing zone itu. Yang ada dalam aturan internasional adalah traditional fishing rights. Itu pun hanya berlaku bila telah diratifikasi oleh negara-negara bersangkutan. Kita dan Tiongkok tidak? Tidak ada. Kita cuma ada dengan Malaysia saja. Dan itu pun designated area. Jadi kalau orang nangkap ikan di EEZ kita, yaitu sudah illegal, unregulated fishing. Dan ya kita harus bisa tegakkan hukum kita. Dan untuk saya ya penegakan hukum ini sangat penting untuk dihargai, bukan oleh kita sebagai bangsa tapi juga oleh negara-negara lain yang hidup dalam community internasional. Kita mesti compliant. Kita ingin mencontoh Cina yang besar, yang begitu hebat, karena penegakan hukum di negaranya sangat hebat. Kenapa dia bisa seenaknya sendiri di negeri kita? Kan tidak boleh. Nah, saya ingin Cina juga tidak bersikap mendua dalam hal ini terhadap penegakan hukum kejahatan perikanan. Jadi ya walaupun itu pengusaha dari Tiongkok, semestinya kalau dia melakukan kejahatan perikanan dimanapun juga, harusnya Cina bersedia menyerahkan sebagai penghormatan dia atas hukum. Karena Cina juga punya hukum kan. Ini kan menjadi pertanyaan Ibu Susi. Mohon maaf di sini Bu Susi. Jadi kalau melihat bagaimana Cina bertindak menegakkan hukum di negerinya, kemudian Indonesia dia semena-mena seperti itu. Ini tidak hanya sekali Bu Susi. Yang ini kebetulan terekspos dengan besar karena mereka melakukan perlawanan. Nah ini akhirnya sepertinya dia merendahkan Indonesia. Di sini yang kita marah tidak hanya Ibu, tapi masyarakat Indonesia juga marah. Ini bagaimana Ibu? Saya tidak terlalu jauh memikirkan dia merendahkan Indonesia, tapi yang saya lihat dia merendahkan penegakan hukum yang dilakukan Indonesia. Saya tidak ingin berpolemik menjadi terlalu bagaimana, tapi Cina harus menghormati penegakan hukum di Indonesia. Karena itu kejahatan kan Bu ya? Ya, karena itu kejahatan. Dan saya kagum sebetulnya sangat menghormati kebesaran negara Tiongkok. Karena dengan jumlah penduduk yang begitu besar, begitu kencangnya kontrol sehingga semuanya bisa appropriate run. Bisa good governance itu terjadi. Nah jadi ya saya menghimbau sekali lagi kepada pemerintah Tiongkok untuk bisa menghormati Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan perikanan yang telah merugikan Indonesia begitu besar dan juga merugikan lingkungan begitu besar. Dan bahwa kebetulan itu diklaim oleh Cina sebagai traditional fishing zone, yang mana traditional fishing zone itu adalah wilayah ZEE kita. Nah ini barangkali nanti pekerjaan Bu Menteri Luar Negeri, kemudian tentu dengan tim koordinasi dan Pak Menko Polkam untuk membahas tentang teritorial itu. Terima kasih Bu Susi Pujiastuti atas waktunya sudah berbincang bersama kami pada petang hari ini. Dan demikian pemirsa perbincangan kami bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi. Dengan Tiongkok bagaimana ini Pak keamanan di sana? Saya kira posisi Indonesia clear ya. Kita itu ingin freedom of navigation itu harus di sana. Itu kan ada hampir 5,1 triliun dolar
lalu lintas ekonomi di South China Sea itu. Yang kedua, kita tidak ingin melihat projection power di situ baik oleh manapun gitu. Nah, yang ketiga memang kita non-climate state, jadi kita tidak negara yang berperkara di situ. Dan itu diakui oleh pemerintah Tiongkok bahwa Pulau Natuna itu adalah kemilik Indonesia. Nah, kalau Anda lihat Pulau Natuna, terus zona internasionalnya 200 nautical mile, itu memang kelihatannya seolah-olah berpotongan dengan nine dash line yang diklaim oleh Tiongkok tadi. Nah, kita tidak pernah mengakui itu karena dasar hukumnya tidak ada. Kalau dasar histori karena Cheng Ho, karena sentimen dari mainland ada di situ, itu saya kira bukan alasan yang kuat. Tapi buat kita hubungan dengan Tiongkok juga penting. Jadi Cina juga Tiongkok juga merasa bahwa Indonesia itu sebagai negara ASEAN yang terbesar, itu juga saya pikir tidak ingin ada hubungan tidak baik. Jadi saya pikir kedua-duanya akan menahan diri, tapi Presiden ingin kalau sudah menyangkut masalah kedaulatan, kita tentu tidak akan pernah goyang mengenai itu. Dan saya kira statement dari Ibu Menlu kemarin sudah clear mengenai itu ya. Ya, termasuk yang Ibu Bu Susi juga mengatakan bahwa ini kan Cina mulai mengirim Coast Guard-nya juga di perbatasan. Ya, enggak juga sih, kita sih very firm mengenai posisi kita gitu, dan saya juga mengusulkan mengkomunikasikan dengan Panglima TNI supaya Natuna itu diperkuat lagi gitu ke depan gitu. Apa Pak ini treatment khususnya untuk pengamanan di Natuna ini? Ya, kita punya patroli tentu Angkatan Laut kita. Bakamla? Ya, Angkatan Laut khususnya ya, tentu akan berpatroli cukup intensif lagi ke depan karena di situ kan ada penghasil energi buat Indonesia ke depan yang kerjasama dengan PTT Thailand dan juga Amerika. Jadi ya memang harga energi lagi murah sekarang, mungkin eksplorasinya belum dilakukan, tapi saya kira ke depan akan dilakukan karena salah satu cadangan gas terbesar saya kira di sana. Walaupun cadangannya ini cost-nya agak mahal karena ada CO2-nya ya. Tapi saya kira ya kita punya strategi yang jelas dan sikap yang jelas untuk mempertahankan itu. Nah Pak, kita tinggalkan Natuna, kita bicara antisipasi pencurian ikan yang makin marak belakangan ini. Skadron F-16 dan Skadron Hawk 200 bersiaga di Pangkalan Udara Reosmin Nurjadin, Pekanbaru Riau. Skadron ini bertugas melakukan pemantauan di sejumlah wilayah kepulauan yang berbatasan dengan negara tetangga. TNI Angkatan Udara secara rutin terus melakukan patroli udara dengan pesawat tempur di wilayah kepulauan Natuna dan sekitarnya. Ini untuk mengantisipasi masuknya pesawat atau kapal asing ke wilayah Indonesia. Selain itu, pesawat tempur TNI Angkatan Udara juga terus melakukan simulasi seperti penurunan paksa pesawat asing, serta melatih pasukan batalion Paskas untuk mengantisipasi setiap ancaman. Kegiatan yang dilaksanakan ini adalah untuk kesiapsiagaan kita menghadapi kondisi yang terjelek atau kondisi darurat. Di Natuna kita sudah ada bagian masing-masing dalam peruntukan untuk kesiapan kita. Namun untuk pergerakan radius of aksi kita sampai ke sana. Kemudian kita juga dipersiapkan berada di wilayah sesuai dengan base konsep yang dilaksanakan. Dari mulai Lanut Rusmin kita ada di tengah Sumatera, di Supadio ada di Pontianak, ada Lanut Supadio di Pontianak. Yang mana semua kekuatan itu sudah diatur sedemikian rupa oleh pimpinan untuk kita mampu apabila terjadi kondisi emergensi. Termasuk juga ada base konsep di sana ada Lanut Pranai. Pesawat tempur dari Skadron 12 Reosmin Nurjadin Pekanbaru setiap hari terbang hingga perbatasan dengan Malaysia dan Kepulauan Natuna, serta dekat dengan wilayah konflik di Laut Cina Selatan. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Firman Domo, TV One mengabarkan. Dua negara yang juga saya yakin sangat gencar dan sangat hebat dalam penegakan hukumnya, seharusnya justru membantu Indonesia untuk menangkap para penjahat perikanan ini, gitu kan? Bukan cuma itu pekerjaan kita, tapi sebagai
sebagai negara yang punya hubungan baik, kita harus bersama-sama memerangi fisheries crime. Jadi mestinya penangkapan yang kita lakukan kepada kapal Cina ini tidak boleh dihalangi. Dan saya yakin hubungan bilateral antar negara, investasi, bisnis dan segala macam pasti tidak mungkin include illegal fishing atau fisheries crime untuk menjadi salah satu bagian dari kerjasama itu. Jadi kan ya kita melihat kapal ikan Cina ini melakukan penangkapan ikan di ZEE kita. Ya tentu itu ZEE kita kan punya kita. Walaupun mereka bilang itu adalah kegiatan biasa yang dilakukan di wilayah traditional fishing zone. Nah itu bagaimana Bu? Klaim mereka seperti itu? Ya tidak ada traditional fishing zone di dunia. Dan kita tidak pernah ada perjanjian recognize fishing zone itu. Yang ada dalam aturan internasional adalah traditional fishing rights. Itu pun hanya berlaku bila telah diratifikasi oleh negara-negara bersangkutan. Kita dan Tiongkok tidak? Tidak ada, kita cuma ada dengan Malaysia saja. Dan itu pun designated area. Jadi kalau orang nangkap ikan di EEZ kita, yaitu sudah illegal, unregulated fishing. Dan ya kita harus bisa tegakkan hukum kita. Dan untuk saya ya penegakan hukum ini sangat penting untuk dihargai, bukan oleh kita sebagai bangsa tapi juga oleh negara-negara lain yang hidup dalam community internasional. Kita mesti compliant. Kita ingin mencontoh Cina yang besar, yang begitu hebat, karena penegakan hukum di negaranya sangat hebat. Kenapa dia bisa seenaknya sendiri di negeri kita? Kan tidak boleh. Nah, saya ingin Cina juga tidak bersikap mendua dalam hal ini terhadap penegakan hukum kejahatan perikanan. Jadi ya walaupun itu pengusaha dari peristiwa yang terjadi 2 pekan lalu. Sesungguhnya hubungan Indonesia dan Tiongkok itu baik-baik saja. Tapi yang terjadi 2 pekan lalu itu tidak hanya sekedar pencurian ikan biasa. Tapi ini justru pemerintah Tiongkok melindungi pencurian ikan tersebut. Dan inilah yang membuat pemerintah Indonesia marah dan geram. Dan untuk itu salah satunya adalah di bawah kewenangannya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan sudah bersama saya saat ini Ibu Susi Pujastuti. Selamat sore Ibu Susi. Selamat sore. Apa kabar Ibu? Baik, baik. Bicara soal Natuna tadi, Bu, sesungguhnya apa yang terjadi, Bu, di Natuna sehingga Ibu mendapatkan laporan ada pencurian ikan di sana dan kemudian yang Ibu sudah rilis bahwa ini tidak hanya mencuri, tapi mereka justru melindungi ini. Ya, sebetulnya begini, kalau kita kan 1 tahun terakhir memang sedang memerangi illegal fishing, yang mana kita tahu bahwa perikanan Indonesia dengan panjang laut yang begitu besar hanya menjadi nomor 3 di Asia Tenggara, itu kan harus kita betulkan. Nah, kita perangin IUU fishing dan dari semua itu ada banyak penertiban, ya banyak. Nah, saya sih melihat sebetulnya ya hubungan Indonesia-Cina harusnya tetap baik-baik dan masih baik seharusnya. Tidak perlu persoalan fisheries crime atau tindak kejahatan di bidang pencurian ikan itu membuat hubungan kita jelek. Yaitu mestinya Cina juga harus konsisten bahwa saya dulu waktu pertama jadi menteri, seminggu kan saya undang dubes-dubes. Kita semua ngobrol dengan baik bahwa illegal fishing itu kan musuh bersama, bukan cuma Indonesia saja. Semua negara tidak ada yang suka sumber daya kelautannya dicuri. Jadi ya kita udah ada dan juga ketemu beberapa kali karena ada beberapa juga kaitan perusahaan-perusahaan yang melakukan illegal fishing di Indonesia. Jadi saya sudah beberapa kali ketemu dengan dubes Cina. Makanya pada saat kejadian ini seperti ini dan kelihatannya Coast Guard mengganggu penegakan hukum yang akan dilaksanakan oleh orang pengawas dari KKP, nah, tentu saya juga agak tidak ya saya merasa mestinya tidak boleh seperti itu. Harusnya Cina sebagai sebuah... Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso membenarkan informasi yang menyebut ada 10 warga negara Indonesia disandra di Filipina. Disebutkan pula pelaku penyanderaan sudah mengontak otoritas Filipina dan meminta tebusan 15 miliar rupiah.
Menurut Sutioso, penyerangan terhadap 10 WNI yang berakhir dalam aksi penyanderaan itu terjadi sejak Sabtu lalu. 10 WNI tersebut diserang saat sedang berlayar dengan kapal tongkang. Dugaan sementara 10 WNI yang diserang itu disandra di Pulau Sulu atau Pulau Basilian. Sementara kapal tongkang yang digunakan 10 WNI itu ditinggalkan. Kapal tongkang itu telah ditemukan polisi Filipina. Saat ini Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah berkoordinasi dengan pemerintah Filipina untuk mengonfirmasi kebenaran aksi penyanderaan 10 WNI. Maupun non-struktural itu dievaluasi. Kan ini kan masukan yang bagus, kita lebih cepat tahu bahwa orang ini tidak cocok tugas-tugas di intelijen gitu kan. Di jabatan tersebut tugasnya apa, Pak? Ya di Dewan Analisis di situ kan, kumpul dia tidak sendiri. Jadi ini sudah, lalu kita evaluasi, nanti lihat aja keputusannya. Diri kemudian dikejar. Insiden tabrakan terjadi karena KM Koife berusaha untuk kabur. 3 petugas melompat masuk ke dalam KM Koife dan berhasil melumpuhkan 8 anak buah kapal Koife. Setelah itu kapal hiu 11 mencoba menarik kapal Koife, namun saat kapal Koife hendak ditarik, datang kapal milik Coast Guard Tiongkok dan menabrak kapal tangkapan. Kapal hiu 11 memilih untuk memundur karena di saat yang sama kapal Coast Guard Tiongkok kedua datang. 3 petugas yang berjaga di KM Koife kembali ke kapal Hill 11 dan memilih meninggalkan kapal tangkapan yang akhirnya dibawa pihak Coast Guard Tiongkok, sumber Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mendesak agar kapal pemerintah Tiongkok tidak memasuki wilayah perairan Indonesia. Susi juga meminta agar pemerintah Tiongkok tidak menghalangi upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap kapal Tiongkok yang mencederai kedaulatan Indonesia. Hubungan Indonesia dan Tiongkok terusik hanya karena Tiongkok semestinya kalau dia melakukan kejahatan perikanan dimanapun juga, harusnya Cina bersedia menyerahkan sebagai penghormatan dia atas hukum. Karena Cina juga punya hukum kan. Ini kan menjadi pertanyaan Ibu Susi, mohon maaf di sini Bu Susi. Jadi kalau melihat bagaimana Cina bertindak menegakkan hukum di negerinya, kemudian Indonesia dia semena-mena seperti itu, ini tidak hanya sekali Bu Susi, yang ini kebetulan terekspos dengan besar karena mereka melakukan perlawanan. Nah ini akhirnya sepertinya dia merendahkan Indonesia. Di sini yang kita marah, tidak hanya Ibu, tapi masyarakat Indonesia juga marah. Nah, ini bagaimana Ibu? Saya tidak terlalu jauh memikirkan dia merendahkan Indonesia, tapi yang saya lihat dia merendahkan penegakan hukum yang dilakukan Indonesia. Yeah. Saya tidak ingin berpolemik menjadi terlalu bagaimana, tapi Cina harus menghormati penegakan hukum di Indonesia. Karena itu kejahatan kan Bu ya? Ya, karena itu kejahatan. Dan saya kagum sebetulnya sangat menghormati kebesaran negara Tiongkok. Karena dengan jumlah penduduk yang begitu besar, begitu kencangnya kontrol sehingga semuanya bisa appropriate run. Bisa good governance itu terjadi. Nah jadi ya saya menghimbau sekali lagi kepada pemerintah Tiongkok untuk bisa menghormati Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan perikanan yang telah merugikan Indonesia begitu besar dan juga merugikan lingkungan begitu besar. Dan bahwa kebetulan itu diklaim oleh Cina sebagai traditional fishing zone, yang mana traditional fishing zone itu adalah wilayah ZEE kita. Nah ini barangkali nanti pekerjaan Bu Menteri Luar Negeri, kemudian tentu dengan tim koordinasi dan Pak Menko Polkam untuk membahas tentang teritorial itu. Terima kasih Bu Susi Pujiastuti atas waktunya sudah berbincang bersama kami pada petang hari ini. Dan demikian pemirsa perbincangan kami bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi. Dengan Tiongkok bagaimana ini Pak keamanan di sana? Saya kira posisi Indonesia clear ya. Kita itu ingin freedom of navigation itu harus di sana. Itu kan ada hampir 5,1 triliun dolar lalu lintas ekonomi di South China Sea itu. Yang kedua, kita tidak ingin melihat projection power di situ baik oleh manapun gitu. Nah, yang ketiga memang
kita non-claimant state, jadi kita tidak negara yang berperkara di situ. Dan itu diakui oleh pemerintah Tiongkok bahwa Pulau Natuna itu adalah kemilik Indonesia. Nah, kalau Anda lihat Pulau Natuna, terus zona internasionalnya 200 nautical mile, itu memang kelihatannya seolah-olah berpotongan dengan 9 dash line yang diklaim oleh Tiongkok tadi. Nah, kita tidak pernah mengakui itu karena dasar hukumnya tidak ada. Kalau dasar histori karena Cheng Ho, karena sentiment dari mainland ada di situ, itu saya kira bukan alasan yang kuat. Tapi buat kita hubungan dengan Tiongkok juga penting. Jadi Cina juga Tiongkok juga merasa bahwa Indonesia itu sebagai negara ASEAN yang terbesar, itu juga saya pikir tidak ingin ada hubungan tidak baik. Jadi saya pikir kedua-duanya akan menahan diri, tapi Presiden ingin kalau sudah menyangkut masalah kedaulatan, kita tentu tidak akan pernah goyang mengenai itu. Dan saya kira statement dari Ibu Menlu kemarin sudah clear mengenai itu ya. Ya, termasuk yang Ibu Bu Susi juga mengatakan bahwa ini kan Cina mulai mengirim Coast Guard-nya juga di perbatasan. Enggak juga sih, kita sih very firm mengenai posisi kita gitu, dan saya juga mengusulkan mengkomunikasikan dengan Panglima TNI supaya Natuna itu diperkuat lagi gitu ke depan gitu. Apa Pak ini treatment khususnya untuk pengamanan di Natuna ini? Ya, kita punya patroli tentu Angkatan Laut kita. Bakamla? Ya, Angkatan Laut khususnya ya, tentu akan berpatroli cukup intensif lagi ke depan karena di situ kan ada penghasil energi buat Indonesia ke depan yang kerjasama dengan PTT Thailand dan juga Amerika. Jadi ya memang harga energi lagi murah sekarang, mungkin eksplorasinya belum dilakukan, tapi saya kira ke depan akan dilakukan karena